Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan kekuatan, kesehatan dalam hayat kita, sehingga kita masih dapat hidup dan bernafas, masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Semua itu adalah nikmat yang dianugerahkan Allah untuk kita di dalam kehidupan ini. Selanjutnya selawat dan salam, tak lupa kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga niat dan doa kita itu dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Nabi kita lah yang memberikan kita sekarang hidup dengan terang benderang, hidup dengan kearifan, hidup dengan kebijakan yang baik. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita ini akan senantiasa mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib akan memberikan tema khutbah kita pada Jumat ini adalah hati yang dicintai oleh Allah. Hati yang dicintai oleh Allah. Kita sesungguhnya manusia memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah jasad. Hatinya jasad itu adalah daging yang berada di bawah rongga dada yang sebelah kiri, yang seringkali disebut dengan jantung, dan jantung itulah yang disebut dengan hati. Lalu dari situ sumber peredaran darah kita yang dialirkan ke seluruh jasad, sehingga darah kita mengalir, kehangatan dan kedinginan diantar melalui aliran itu, sehingga jasad kita mendapatkan kenikmatan hidup ini. Itulah dimensi jasad yang sentralnya ada pada jantung kita. Yang kedua, dimensi rohani. Ketika disebut dengan rohani itu ada beberapa bagian. Misalnya rohani itu ada akal, ada penglihatan, ada pendengaran,
ada kalam, ada iradah, dan lain-lainnya. Semua hal yang gaib itu letaknya, pangkalnya adalah di hati. Di hati manusia, di hati kita. Itulah sentralnya. Seringkali disebut bahwa hati itu sebagai sebuah Ka'bah, sebagai sebuah kiblat ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur. Dia masuk melalui pikiran. Dia masuk melalui penglihatan. Dia masuk melalui pendengaran. Dia masuk melalui perkataan. Dia masuk melalui sikap. Dia masuk melalui tindakan nyata kita. Semua itu adalah ekspresi yang dimainkan dari hati kita. Maka memang hati kita ternyata memiliki peran yang amat penting di dalam diri kita ini. Kalau kita tidak menjaga, tidak merawat, maka dia akan terbiar, terekspresi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi itu diungkapkan, ala wa inna fil jasad mudghah, iza saluhal jasad kullu, wa iza fasadal jasad kullu, ala wa hiya alqalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah sekujur tubuh kita. Dan jika daging itu rusak, maka rusaklah semua jasad kita itu. Apa pangkalnya itu? Itulah yang disebut dengan hati kita. Hatilah yang memiliki peran penting bagi tubuh jasmani dan juga bagi tubuh rohani kita. Dialah hulunya. Dialah pangkal pergerakan hidup kita ini. Oleh orang sering menyebut bahwa hati itu adalah sesuatu yang keramat di dalam tubuh kita. Dia dapat mengenal yang tidak dikenali oleh indera kita. Dia dapat mengenal apa yang tidak ditembus oleh indera kita, tetapi hati kita ternyata dapat menembusnya. Itulah kemuliaan hati kita. Itulah keutamaan hati kita yang mampu mendeteksi sesuatu yang gaib. Akal sungguh sangat terbatas. Penglihatan indrawi sungguh sangat terbatas. Tetapi ternyata hati kita memiliki tiada batas. Perasaan yang kita miliki, dia mampu menembus batas-batas kegelapan. Dia mampu menembus tembok-tembok yang tebal itu. Itu adalah karena keunikan, karena kemuliaan yang dititipkan Allah kepada kita yang memiliki hati itu. Kalau kita terjemahkan apa itu hati, dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan kolbun. Kolbun itu berasal dari kata kolaba yaklubu kolbun. Artinya adalah pergantian, pertukaran, bolak-balik, atau perubahan. Itulah yang disebut dengan hati kita manusia. Kenapa bisa disebut dengan pergantian, pertukaran? Memang hati adalah tempatnya bertukar antara agama dengan keingkaran. Dia bertukar itu adalah di hati, yang seringkali disebut dengan akidah. Kalau akidah sudah berganti, maka rohani-rohani yang lain itu pun juga akan berganti. Maka pergantian yang sesungguhnya itu adalah terletak di dalam hati kuncinya. Kalau hati kita memang betul-betul terhiasi, diindahkan dengan kebajikan, maka hati kita akan berkuasa. Dia akan masuk pada hati kita dengan kekuasaan yang baik. Maka dia akan menyebarkan kekuatan-kekuatannya melalui pikiran kita.
Dia akan menyebarkan kekuatan-kekuatan kebaikan itu melalui sikap dan tindakan nyata kita. Itulah memang hati kita yang memang senantiasa kita jaga, yang senantiasa kita indahkan dengan zikir, yang kita indahkan dengan sholat sunat dan amalan-amalan lain. Semua itu adalah dapat mengindahkan hati kita agar dia tetap suci dan bersih, dia tetap mulia, dia tetap berkomunikasi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sebaliknya yang terjadi di hati kita, kita menyimpan dendam, menyimpan fitnah, menyimpan hal-hal yang tercela di hati kita, sementara itu adalah penguasaannya adalah iblis, maka hati kita akan dikuasai oleh iblis, maka dia akan menyebarkan kekuatan-kekuatan iblis. Tentu tindakan yang memunculkan tindakannya adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang berbau maksiat, yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang ternoda di dalam diri kita, yang mestinya harus kita wanti-wanti. Dia tidak boleh masuk, dia tidak boleh duduk di hati kita, dia tidak boleh merajalela di hati kita. Kita berkewajiban menghapusnya, menghilangkannya, menjauhkannya dari segala macam, sehingga dia tidak bisa masuk, dia tidak bisa berkuasa di hati kita. Yang kita harapkan berkuasa di hati kita itu adalah kebajikan yang merupakan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tingkat hati kita. Tingkat yang pertama adalah hati yang disebut dengan qalbus salim. Qalbus salim itu adalah hati yang terselamatkan, hati yang tersucikan. Senantiasa kita jaga, kita rawat, kita indahkan dengan makanannya yang indah, dengan makanannya yang berzikir, yang senantiasa mengajak kita ingat kepada Allah. Kita mengamalkan amalan-amalan solehan, kita memperkuat tauhid kita, memperkuat keesaan kita sebagai sendi-sendi keyakinan kita di dalam hidup ini. Dia mengenal Rabb-nya. Inilah yang hati yang terselamatkan. Inilah hati yang diindahkan oleh kebaikan di dalam diri kita. Inilah puncak dari hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa hati kita bermunajat kepada Allah. Siang dan malam, berjalan dan berdirinya kita, duduk dan berbaringnya kita, senantiasa dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu dengan Sang Penciptanya. Antara yang diciptakan dengan yang menciptakan sesungguhnya punya hubungan yang disebut dengan silah. Silah itu adalah hubungan. Ada kesadaran di hati kita yang terdalam, yang terhujam, dan itu bisa menghubungkan ke yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa filsafat itu disebut dengan ada lahud dan ada nasud. Kalau alam nasud itu adalah alam yang memang dicampakkan oleh Allah kepada tubuh kita sebagai manusia, yang seringkali disebut dengan alam ruh, alam insani. Itu adalah alam nasud. Alam nasud ini ternyata bagi kita sebagai manusia, sinyal yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa menangkap kepada sinyal yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam Allah yang maha besar itu berada di alam lahud. Alam lahud itu adalah alam yang maha besar, alam yang maha meliput semua alam ini. Dia mengisi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, diisi oleh alam lahud itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita sebagai manusia yang diperpinjamkan, yang disebut dengan alam nasut itu ada pada diri kita, dan itulah yang kita pakai dalam menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita memperkuat pengenalan kita dengan Allah dengan berbagai sifat yang dititahkan untuk kita memakainya, dengan berbagai af'alnya yang dititahkan Allah kepada kita untuk memakainya, dan berbagai al-asma yang dititahkan Allah untuk kita untuk memakainya. Semua yang diberikan Allah itu kepada kita adalah sinyal besar bagi jasmani dan rohani kita untuk bisa berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang paling tinggi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada namanya qalbul marid. Qalbul marid itu adalah hati yang sakit. Dia masih berpenyakit. Bagaimana modelnya hati yang seperti itu? Dia senang melakukan kebaikan. Dia senang berbuat hal-hal yang diperintahkan Allah kepadanya. Tetapi dia juga melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan Allah. Dia juga suka melakukan hal-hal yang memperturutkan hawa nafsunya, yang seringkali melawan daripada kehendak Allah. Ini termasuk dalam kategori hati yang sakit, qalbul marid. Hendaknya kita harus menekan sikap dan perbuatan serta sifat-sifat yang tercela lainnya yang tidak dicintai oleh Allah. Kita harus menekannya sejauh mungkin. Biarlah dia lenyap dari jasmani dan rohani kita. Karena sifat-sifat yang tercela itu adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah berada dalam kategori yang sakit. Maka oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengobati hati yang sakit itu? Itulah kita harus rajin-rajin. Bagaimana kita bisa mengindahkan yang ada di dalam diri kita itu adalah nilai fitrah, nilai kesucian, nilai kebaikan yang kita miliki. Itulah yang kita indahkan. Itulah yang kita besarkan, yang kita pupuk banyak-banyak, sehingga dia akan subur tumbuhnya. Dia akan subur berkembangnya di dalam diri kita. Dia akan dapat menebarkan kekuatan-kekuatan kebaikan di dalam tubuh kita kalau kita senantiasa menjaganya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah hati yang tertidur. Ternyata pada manusia itu juga memiliki hati yang tertidur. Apa yang disebut dengan hati yang tertidur itu? Hati yang tertidur itu adalah hati yang tidak jaga, hati yang tidak sadar. Dia larut dalam memperturutkan keindahan-keindahan dunia ini. Dia tidak merasakan bagaimana kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia hanya larut, hanyut di dalam keindahan dunia semata, tanpa menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang bak pepatah mengatakan dunia ini sepertinya ular. Sentuhannya lembut, tetapi bisanya mematikan. Indah terasa kita memandang dunia. Mau semuanya dunia ini menjadi milik kita rasanya. Seringkali perasaan kita yang seperti itu menghilangkan bagaimana nilai keimanan kita terhujam kepada Allah. Seringkali kita menyatakan bahwa yang kita miliki itu adalah milik kita semata-mata. Padahal yang seperti itu tidak boleh. Semua harta benda, bahkan nyawa sekalipun, semua itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita sebagai wayangnya, bagaimana kita bermain dengan ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Segala sesuatu yang mengatakan indah, yang mengatakan nikmat, yang mengatakan lezat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kelezatan yang
ada di dalam diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mampu menafikan dalam diri kita bahwa tidak ada pemilik kita, yang ada hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita ingatkan kepada diri kita, yang kita perlu sadarkan kepada diri kita, kita jagakan di dalam diri kita. Ternyata tubuh kita saja yang melekat di dalam diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sesungguhnya. Kita adalah hak pakai dalam kehidupan ini. Yang keempat adalah qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang memang tidak hidup lagi. Di dalam firman Allah diungkapkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan seterusnya. Hati yang sudah dikunci mati oleh Allah, yang tidak ada lagi celah nur ilahi akan masuk ke dalam relung-relung kolbu itu. Dia sudah tertutup, terkunci mati oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Inilah yang perlu kita wanti jauh-jauh hari. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk dalam kategori yang seperti itu. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, selagi hayat masih dikandung badan, selagi nafas kita diberikan karunia oleh Allah untuk bernafas, untuk hidup, mari kita menjaga diri kita, menjaga hati kita yang dititahkan sebagai kesucian di dalam diri kita, sebagai pangkal kehidupan keimanan kita dan ketakwaan kita. Kita indahkan dengan kebaikan. Kita indahkan hati kita ini dengan segala macam kebajikan. Kalaupun ada noda dan dosa yang mampir di dalam kalbu kita, mari kita menghapusnya dengan menghujamkan istighfar sedalam-dalamnya. Kita sebarkan istighfar itu larut di dalam tubuh kita, biar dia dapat menghapus bintik-bintik hitam yang bersemai di dalam diri kita ini. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk menghapus dosa yang pernah ada di dalam diri kita kecuali adalah dengan menghujamkan zikir kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, itulah sebagai metode kita bagaimana kita kembali kepada nilainya fitrah, nilai kesucian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita indahkan dengan segala macam amalan-amalan yang baik, yang seringkali disebut dengan kalimat thayyibah. Kita berkata dengan santun, kita berkata dengan keindahan dan kemuliaan, sehingga tutur kata yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sikap dan perbuatan kita. Semua yang kita tampilkan itu adalah kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.